Kisah sahabat Nabi Abu Hurairah, bakti dan kesabaran Abu Hurairah kepada ibunya. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat lainnya. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdu Syams yang berarti hamba matahari. Abu Hurairah berasal dari suku Daus di Yaman. Sejak kecil ia merupakan seorang yatim. Abu Hurairah masuk Islam karena dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail merupakan pemimpin Bani Daus. Ia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah dan menerima dakwah Islam dari beliau. Akhirnya ia mengikrarkan keislamannya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tufail lalu kembali ke kampung halamannya. Ia mengajak orang tua dan istrinya masuk Islam, mereka mengikutinya. Namun saat ia menyeru kepada kaumnya untuk masuk Islam, tidak seorang pun dari mereka memenuhi seruan tersebut kecuali Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail ke Mekah. Di sanalah Rasulullah mengubah nama jahiliyah yang semula Abdu Syams menjadi Abdurrahman yang berarti hamba maha pengasih. Setelah memeluk Islam, namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Ia memiliki julukan yang lebih masyhur dari namanya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah berarti bapak kucing. Waktu kecil Abu Hurairah mempunyai seekor anak kucing betina yang selalu bermain-main dengannya. Kecintaannya pada kucing membuat orang-orang memanggilnya dengan nama Abu Hurairah. Dalam berbagai kesempatan dan peristiwa, Rasulullah memanggilnya dengan nama Abu Hir sebagai panggilan akrab. Hir berarti kucing jantan, sedangkan Hurairah berarti kucing betina. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah tinggal di kampung halamannya bersama suku Daus selama beberapa waktu. Abu Hurairah memiliki ibu yang berusia lanjut dan masih menganut agama nenek moyangnya. Ia tidak berhenti mengajak ibunya untuk masuk Islam, tetapi ibunya selalu menolak ajakannya. Suatu ketika Abu Hurairah pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sang ibu malah mencela Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Abu Hurairah pun sangat sedih mendengarnya. Ia lalu pergi menemui Rasulullah SAW sambil menangis. Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Saya berusaha mengajak ibu saya untuk masuk Islam. Namun, ibu saya masih menolaknya. Hari itu saya coba lagi mendakwahinya, tetapi ibu saya malah menyebut engkau dengan kata-kata yang saya benci mendengarnya. Tolong doakan ibu saya ya Rasulullah. Semoga Allah memberinya hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk pada ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah merasa gembira karena doa Rasulullah tersebut. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah tiba di rumah, ia dapati pintu rumahnya tertutup. Saat hendak masuk rumah, sang ibu berseru, "Tunggu di tempatmu, Abu Hurairah." Abu Hurairah pun menunggu ibunya. Ia mendengar suara gemericik air. Tidak lama kemudian, ibunya menyuruhnya masuk. Setelah pintu dibuka, ibu Abu Hurairah berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Abu Hurairah terharu mendengar sang ibu telah mengucapkan syahadat. Kemudian ia kembali kepada Rasulullah sambil menangis bahagia. Wahai Rasulullah, bergembiralah, Allah telah mengabulkan doa Anda. Ibu saya telah masuk Islam. Rasulullah lalu memuji Allah. Abu Hurairah juga meminta Rasulullah mendoakan dia dan ibunya. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Tidak hanya bersabar dalam mendakwahi sang ibu, Abu Hurairah juga dikenal sebagai seseorang yang sangat berbakti dan senantiasa berbuat baik kepada ibunya. Jika hendak keluar rumah, ia berdiri lebih dulu di depan pintu kamar ibunya, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku.
Semoga Allah mengasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku di waktu kecil. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu sebagaimana kamu bersikap dan berbuat baik kepadaku setelah dewasa. Abu Hurairah juga mengajak orang-orang bersikap baik dan berbuat baik kepada orang tua mereka. Pada suatu hari ia melihat dua orang berjalan bersama-sama. Yang satu terlihat lebih tua dari yang lain. Siapa orang tua ini? Bapakku. Janganlah engkau memanggilnya dengan menyebut namanya. Jangan berjalan di hadapannya dan jangan duduk sebelum beliau duduk lebih dahulu. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Hurairah hijrah ke Madinah. Hijrahnya Abu Hurairah ke Madinah membuatnya meninggalkan hartanya di Yaman. Pada saat itu ia dikenal sebagai seorang sahabat yang miskin. Saat ia tiba di Madinah, Rasulullah masih di Khaybar. Setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah memutuskan untuk menjadi pelayan kepada Rasulullah dan menemani beliau. Oleh karena itu, ia tinggal di masjid di mana Rasulullah mengajar dan menjadi imam. Kaum muslim saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak memiliki harta, keluarga atau siapapun untuk bernaung, yaitu di Masjid Nabawi. Di sana mereka akan menjadi penghuni masjid, seraya belajar tentang Islam dari Rasulullah SAW. Para penghuni Masjid Nabawi saat itu disebut dengan Ahlu Suffah karena mereka tinggal di serambi atau Suffah Masjid Nabawi. Abu Hurairah termasuk ahli suffah. Rasulullah SAW sendiri yang menjaga dan memperhatikan para ahli suffah. Tidak hanya itu, beliau juga sering membersamai mereka seperti memberi arahan, mengajari tentang Al-Quran, dan lainnya. Para ahli suffah mendapatkan makanan dari Rasulullah dan sahabatnya yang kaya. Jika Rasulullah mendapat makanan, maka mereka juga mendapat makanan. Karena itu dapat dikatakan laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarga beliau. Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara ahlu suffah lainnya. Artinya orang yang paling faham tentang syariat Islam. Sebab ia paling setia dalam mengikuti majelis Rasulullah SAW. Diceritakan juga suatu ketika Abu Hurairah pernah keluar rumah. Dan hal itu di luar kebiasaannya. Orang-orang pun bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang membuatmu keluar rumah, wahai Abu Hurairah?" Saya sangat lapar. Kami pun juga merasa lapar. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membagikan kurma kepada mereka. Satu orang hanya mendapat 2 butir kurma. Makanlah 2 butir kurma ini, kemudian minum air yang banyak. Insya Allah ini akan mencukupimu untuk 1 hari. Abu Hurairah memakan 1 kurma dan yang satunya ia simpan. Melihat hal itu, Rasulullah bertanya, "Untuk apa kau simpan kurma itu? Bukankah kau sangat lapar?" Saya simpan ini untuk ibu saya. Makanlah yang 1 tadi, nanti kuberikan tambahan untuk ibumu. Betapa Abu Hurairah sangat perhatian terhadap ibunya. Ia rela menahan lapar untuk ibunya. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagian pertama. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita bersikap baik dan berbakti kepada orang tua, seperti halnya Abu Hurairah yang senantiasa bersabar, bersikap baik, dan berbakti kepada ibunya. Kedua, hendaknya kita sabar dan bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun terkadang berat. Seperti halnya para ahlu suffah, meskipun mereka hidup sangat sederhana, bahkan dalam keadaan fakir, tetapi mereka semangat dalam mencari ilmu dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.